SSK, Bab 2285 hingga 2309. Nova, aku tidak menyela apapun, kan? David tidak menjawab tetapi bertanya sambil tersenyum. Dia tidak bisa membaca pikiran dan tidak tahu apa yang Nova pikirkan. Jika dia bisa, tidak diketahui bagaimana perasaannya. Apakah dia akan memperlihatkan sedikit kekuatannya pada Nova? Kekuatan David saat ini memang sangat kuat. Dia adalah tuan sebagian. Bahkan di peradaban level 9 Leila, dia akan menjadi hegemon, level yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Orang harus tahu bahwa di seluruh Leila, hanya ada 5 tuan. Dengan kata lain, kelima tuan itu adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan David. Namun, selain sebagai Overlord, David memiliki teknik cloning. Dia bisa menggunakan 3 tetes esensi darah untuk memanggil 3 klon Overlord parsial pada saat yang sama. 4 dia hampir tak terkalahkan. Overlord parsial mana yang bisa mengalahkan 4 pembangkit tenaga listrik di level yang sama? Di antara mereka, 3 di antaranya tidak takut mati dan bisa meledakkan diri pada saat-saat kritis. Perlindungan diri dari Overlord parsial tidak terbayangkan. Jadi David tidak tertandingi oleh siapapun di bawah Overlord Realm. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya yang terkuat ke-6 di Leila. Dalam yurisdiksi peradaban level 9 Leila, ada banyak ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan David bisa menduduki peringkat ke-6. Oleh karena itu, cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di Leila. Kecuali 5 tuan misterius, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini cukup untuk dibanggakan oleh David. Tentu saja, dia tidak mengetahuinya. Dia hanya merasa sebagai Overlord parsial, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk Leila. Adapun seberapa kuat itu, dia harus menunggu sampai dia pergi ke Leila secara langsung untuk mencari tahu. David, aku bebas. Yang saya takutkan adalah, ketika Anda dalam pengasingan, Anda sering keluar seperti ini dan itu akan mempengaruhi kultivasi Anda, kata Nova cemas. Nova, kamu khawatir aku tidak akan bisa menghentikan keluarga Vader jika mereka datang saat aku sedang bersantai, kan? Aku senang kamu tahu, David. Nasib seluruh kerajaan bintang ada di tanganmu sekarang, jadi kamu harus melakukannya bekerja keras. Anda adalah idola nasional sekarang dan banyak orang memujamu. Jadi, jangan mengecewakan semua orang. Juga, jangan menaruh harapan pada Lord Sith dan kawan-kawan. Mereka telah terjebak di Secret Saint Rank begitu lama, mereka tidak bisa melampaui Saint Realm ke Divine Realm bahkan dalam 30.000 tahun, apalagi 300 tahun. Star Kingdom mengandalkanmu. Nova menatap David dengan kecewa. Dia mengenal Daud. Dia tahu dia santai dan tidak akan marah karena hal-hal kecil. Dia benar-benar memperlakukan David seperti adik laki-laki. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada sebagian dewa, bahkan dengan semua keberanian di dunia ketika dia bertemu orang suci seperti Sith dan Zenon, Nova hanya akan menurunkan postur tubuhnya dan menjawab apapun yang diminta. Aku tahu. Tapi Nova, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika saya terjebak dalam kultivasi saya, menyepi sendirian tidak akan menyelesaikan masalah saya. Hanya dengan keluar untuk bersantai sesekali saya dapat memastikan bahwa saya dalam kondisi terbaik dan itu akan membantu terobosan saya, kata David tanpa daya. Pada akhirnya, dia masih tidak memberi tahu Nova bahwa dia telah menerobos dan tidak lagi takut pada keluarga Vader. Lagi pula, dia menghabiskan terlalu sedikit waktu dalam pengasingan. Belum genap setahun dan dia sudah melakukan terobosan lagi. Apa yang akan terjadi jika tersiar kabar? Dia hanya akan mengungkapkan kekuatan alam ilahinya 300 tahun kemudian sehingga tidak terlalu sensasional. Ya benar, apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda? Saya pikir Anda terlalu muda dan Anda tidak memiliki konsentrasi yang cukup. Plus, Anda tidak tahan kesepian. David, kamu harus bekerja keras sekarang. Bahkan jika Anda tidak mengkhawatirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan bintang, pikirkan tentang pacar Anda. Begitu kamu tidak bisa melawan keluarga Vader di masa depan, mereka semua akan menderita. Nov, kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. David tersenyum pahit. Jangan berdebat denganku, David. Saya tahu Anda masih muda dan memiliki kebutuhan fisik, tetapi seperti kata pepatah, semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya.
Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan kerajaan bintang. Tidak seorang pun kecuali Anda. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan menahan diri dalam 300 tahun ini dan mengolah pikiranmu. Anda dapat memulai hidup bahagia Anda setelah memukul mundur keluarga Vader di masa depan, bujuk Nova dengan sungguh-sungguh. Dia sangat gugup, melihat bahwa David sama sekali tidak menganggap serius kultivasinya dan dia selalu keluar setiap 3 atau 2 bulan. 300 tahun terasa seperti waktu yang lama. Namun, itu akan berlalu dalam sekejap mata jika seseorang tidak memperhatikan. Akan sangat terlambat untuk menyesalinya pada saat itu. Bagus. Saya mengerti, Nova, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak mengecewakan semua orang. David hanya bisa setuju pada akhirnya. Dia tidak berani melanjutkan penjelasan. Kalau tidak, itu akan menarik dakwah skala besar Nova. Dia adalah seorang overlord parsial dan dia masih dididik seperti anak kecil. Bukankah akan sangat memalukan jika tersiar kabar? Bagus kalau kamu mengerti. David, jangan salahkan aku karena bertele-tele. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri, dan tentu saja, ini juga untuk kebaikanku. Jika kamu tidak bisa menghentikan keluarga Vader, aku juga akan menderita. Setelah menyelesaikan topik ini, David bertanya kepada Nova tentang Star Kingdom. Di Star Kingdom hari ini, semua orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Suasananya benar-benar damai. Dengan David, dewa parsial yang bertanggung jawab, tidak ada yang berani main-main. Zenon yang dulunya menjadi sorotan, kini menunduk dan tak berani tampil menonjol karena takut diincar David. Dia telah melihat kekuatan David. David tidak menyukai apa yang dia lakukan sebelumnya, jadi jika dia melakukan kesalahan lagi, bukankah dia akan mencari kematian? Zenon, sang orang suci, telah menjadi rendah hati, begitu pula yang lainnya. Semua orang ingin menjadi tidak terlihat dan dilupakan oleh publik. Melalui Nova, David mengetahui bahwa situasi kerajaan bintang saat ini baik dan semua orang menjalani kehidupan yang baik. Jadi, David tidak bertanya lebih banyak. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nova, dia datang ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal dan mengobrol dengan mereka. Dia bisa melihat kekuatan mereka telah meningkat. Kemudian, dia pergi di bawah pengawasan para wanita, kembali ke tempat pengasingannya, dan memasuki The Spirit Cage melalui sistem. Jika bukan karena gadis kecil Pebbles, David akan tinggal di dunia nyata lebih lama lagi. Thor akan membantunya membelanjakan uang di The Spirit Cage, jadi dia tidak akan melakukan apa-apa jika dia kembali. Akan lebih baik menemani Celia dan yang lainnya di dunia nyata. Namun, dia tidak bisa melakukan itu jika ada Pebbles. Jika David tidak keluar selama sehari, gadis kecil itu akan terus menjaga pintu dan dia akan kelaparan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain segera kembali ke The Spirit Cage. Rencana David selanjutnya adalah menyiapkan jatah yang cukup untuk gadis kecil itu sambil membelanjakan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia akan membesarkan Pebbles, dan ketika dia ingat di mana rumahnya, dia akan mengirimnya kembali ke keluarganya. Setelah menyelesaikan ini, dia akan menunggu kedatangan keluarga Vader sambil mengumpulkan poin mewah. David awalnya ingin kembali ke bumi tetapi rencananya tertunda karena keluarga Vader. Setelah dia menyelesaikan krisis dengan keluarga Vader, akan ada waktu untuk membawa semua orang kembali ke bumi dan kemudian, pertimbangkan untuk pergi ke Leila. Hutan peri di peradaban level 9 Leila. Disinilah semua elf tinggal. Elven Queen Isa dan Elven Princess Evie telah kembali. Mereka jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya yang bepergian dengan gerbong. Setelah mereka kembali ke hutan peri, Isa mulai menangani berbagai urusan yang terakumulasi selama periode ini. Evie dibawa untuk dididik oleh para tetua peri. Dia menyelinap ke The Spirit Cage, menimbulkan sensasi di klan elf dan membuat para tetua elf sangat marah. Mereka mengira pendidikan mereka untuk putri elf setelah bertahun-tahun telah gagal dan sekarang, mereka harus mengulanginya lagi. Meski Evie tidak mau pergi, tidak ada jalan lain. Para tetua memiliki prestise tinggi di antara para elf dan mereka semua pernah menjabat sebagai ratu elf sebelumnya. Evie harus pergi meskipun dia tidak mau. Di hadapan para wanita tua yang dihormati namun keras kepala ini, bahkan Ratu Peri Isa tidak punya pilihan. Setelah menyelesaikan urusannya, dia mulai menanyakan tentang David.
Namun, meskipun memanfaatkan semua koneksi para elf dan memobilisasi setiap kekuatan yang mungkin, identitas spesifik David tidak dapat dikonfirmasi. Ternyata pemuda ini, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Pasti sekutu David tidak menginginkan paparannya yang terlalu dini. Karena tidak mungkin dikonfirmasi, Isa berhenti membuang waktu dan pergi mencari Evie yang sedang diceramahi. Ketika Evie melihat ibunya, dia memasang wajah sedih. Apakah kamu mengalami kesulitan? Isa terdengar seperti dia sombong. Ibu, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali bersamamu, kata Evie sedih. Bahkan tidak memikirkannya. Tetap di sini dengan patuh untuk sementara waktu, dan ketika kemarahan para tetua telah hilang, saya akan datang untuk menyampaikan beberapa kata yang baik untuk Anda. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Isa menolak permintaan Evie tanpa ragu. Telinga saya sangat lelah setelah mendengarkannya selama bertahun-tahun. Namun, itu masih tidak berhasil, bukan? Tidak masalah jika kamu pikir itu tidak berguna. Itu cukup bagus selama menurut mereka itu berguna. Ketika kami semakin tua, Anda harus menemukan sesuatu untuk dilakukan, bukan? Kalau tidak, Anda akan bosan setiap hari. Ibu, karena kamu tidak datang untuk membawaku pergi, mengapa kamu ada di sini? Evie berkata dengan marah, menggembungkan pipinya. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya tentang David. Tuan David, iya, ceritakan tentang perbuatan Daud. Semakin detail, semakin baik. Kamu sudah bersama begitu lama, kamu seharusnya memiliki pemahaman tertentu tentang dia, kan? Tanya Isa. Tentu saja, Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali tidak sama dengan pria-pria menjijikkan yang kau bicarakan. Ketika dia berbicara tentang David, Evie mengoceh gembira seperti burung murai. Dia terus mengatakan betapa hebatnya David dan tidak mengatakan apapun untuk meremehkannya. Sepanjang, Isa tidak menyela. Dia juga ingin tahu segalanya tentang David, jadi dia tidak mau ketinggalan detail apapun. Seseorang yang ditakdirkan menjadi penguasa Leila di masa depan layak mendapat perhatian Isa. Ratu Elven. Ketika Evie selesai, Isa berbicara. Evie, aku tahu kamu sangat menyukai David. Tidak mungkin. Ibu, kamu salah paham, Evie tergagap. David adalah orang yang menyelamatkannya dari kesulitannya. Dia tampan, ramah, dan kuat. Mustahil jika Evie tidak menyukai dia. Evie masih sedikit malu setelah diberitahu oleh ibunya. Selanjutnya, sebagai putri elf, dia harus menerima warisan dan menjadi ratu elf. Tentu saja, itu benar. Mengapa saya bercanda dengan Anda tentang hal semacam ini? Jawab Isa serius. Tetapi kenapa? Itu normal bagi Evie untuk bingung. Bagaimanapun, para tetua elf menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa dia adalah putri elf dan akan menjadi ratu elf di masa depan. Jadi, dia tidak bisa menyukai pria manapun atau berhubungan dekat dengan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan klan dan dia akan dihukum berat. Jadi, mengapa ibunya tiba-tiba berubah pikiran? Dia bahkan akan membantu Evie menangani para tetua. Karena David bukan orang biasa. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas dan dia mungkin menjadi salah satu penguasa Leila. Elf akan lebih diuntungkan jika kau bersamanya daripada kau menjadi ratu elf. Para tetua semuanya demi para elf, jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Isa mengatakan yang sebenarnya kepada Evie. Tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini karena setelah Evie mengetahuinya, dia akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan hubungannya dengan David. Ibu, ketika kamu dan David bertarung di The Spirit Cage, apakah kamu menyadari betapa luar biasa dia, dan itulah mengapa kamu tidak menyakitinya? Tanya Evie bersemangat. Dia tahu bahwa Tuan David jelas bukan orang biasa. Bisakah orang acak disetujui oleh ibu ratu elfnya? Isa tersenyum kecut ketika dia mendengar ini. Dia bukan hanya luar biasa. Dia jenius di antara para jenius. Bukannya aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Selain itu, Isa mengerti bahwa menilai dari semburan energi terakhir David, dia mungkin bukan lawan David bahkan jika dia menggunakan semua cara dan kartu trufnya. Itu karena David masih terlalu muda. Inilah yang menjadi fokus Ratu Isa dan juga mengapa dia menghargai David.
Jika dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda, apakah itu berarti dia akan menerobos semudah makan dan minum di masa depan? Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Begitu David menaklukkan level yang paling sulit, segalanya akan menjadi mudah. Evie, tidak peduli kamu dan David jadi apa, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya, oke? Ini akan menjadi keuntungan besar bagi para elf. Isa berpikir sejenak dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Evie tentang pertarungan dengan David di The Spirit Cage. Dia tidak ingin terlalu menekan gadis ini dan membuatnya merasa rendah diri. Dengan cara ini, keuntungan melebihi kerugian. Aku tahu, Bu, jangan khawatir. Tuan David mudah bergaul dan saya sangat menyukai perasaan saya saat bersamanya. Ini sangat menyenangkan. Kandang roh. Selama sisa waktu, David tidak menonjolkan diri di Weir. Dia menyerahkan semua urusan kepada Thor sehingga dia tidak perlu menunjukkan dirinya. Jadi, dia seperti bos di belakang layar. Dia hanya perlu menghabiskan uang dan membuat keputusan besar. Saat ini, David harus bersyukur bahwa dia setuju dengan keputusan Thor untuk menjadi pengikutnya. Karena Thor mampu mendaki dari bawah dan berkembang di jalan perdagangan Sol, terbukti bahwa dia sangat kompeten. Meski tanpa dana, ia bisa menjadi pengusaha terkenal melalui usahanya sendiri. Sekarang, dengan dukungan dana David yang tidak terbatas, hasilnya berbicara sendiri. Dengan uang yang membuka jalan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan pijakan di Weir. Setelah itu, dia mulai mengirimi David harta surga dan bumi yang dibutuhkan Pebbles untuk tumbuh. Poin mewahnya, tentu saja, juga bertambah. Meskipun tidak terlalu cepat, itu akan terakumulasi melalui stabilitas dan aliran yang stabil. Itu tidak seperti kesepakatan sekali pakai dalam pelelangan. Selain itu juga akan menarik perhatian beberapa orang. Dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi keluarga Vader, David tidak terburu-buru sekarang. Dia tidak pernah bertanya-tanya kapan dia akan menjadi nomor satu di dunia. Selain itu, dia juga tidak terlalu ambisius. Dia tidak perlu kuat, itu sudah cukup selama dia bisa melindungi dirinya sendiri. Itu sebenarnya tentang tujuan David datang ke The Spirit Cage. Tujuannya telah terlampaui saat pertama kali memasuki The Spirit Cage, dia hanya ingin menyelesaikan kesulitan sebelumnya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan krisis yang akan datang dari keluarga Vader. Sekarang, kekuatan David telah melampaui alam ilahi dan mencapai sebagian alam penguasa. Apa yang akan digunakan keluarga Vader untuk menyerang kerajaan bintang sekarang? Bahkan jika keluarga Vader keluar dengan kekuatan penuh, mereka hanya akan mendekati kematian. Oleh karena itu, David tidak panik dan mulai mengejar perkembangan yang stabil. Akumulasi ratusan ribu poin mewah adalah proses yang panjang dan dia tidak terburu-buru. 2 bulan berlalu dengan cepat. 2 bulan terakhir berjalan lancar. David jarang keluar. Jika dia melakukannya, itu karena dia tinggal terlalu lama di rumah dan ingin mengajak Benny dan Pebbles keluar untuk bersantai. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka tampak seperti keluarga harmonis yang terdiri dari 3 orang dari semua sudut. Itu karena David masih terlalu muda. Sosok Benny yang dewasa dan montok menyerupai seorang wanita muda cantik berusia 30-an yang telah melahirkan seorang anak. Sementara itu, Pebbles adalah seorang gadis kecil menggemaskan yang terlihat seperti boneka. Kadang-kadang, ketika Benny berjalan di jalan, dia akan berpikir tanpa sadar di dalam hatinya ketika dia melihat David dan Pebbles, jika saya benar-benar dapat membentuk keluarga dengan David, memiliki anak, dan menjalani kehidupan terpencil sebagai keluarga dengan 3 orang, betapa hebatnya itu. Jika David mau, Benny bahkan bisa memberinya 2 atau 3 anak untuk membentuk keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang. Dia benar-benar bisa menyerahkan segalanya. Alasan Benny masih lajang di usia lanjut bukan karena dia tidak punya pengejar. Dia hanya karena dia memiliki aspirasi yang sangat tinggi dan tidak menyukai pria di planet Lucio. Kemudian, David datang dan dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak layak untuk David. Mungkin inilah yang dimaksud semua orang ketika mereka dikatakan memiliki ide di atas stasiun seseorang. Dia tidak menyukai orang yang menyukainya dan orang yang dia sukai tidak menyukainya. Itulah kenyataannya. Tentu saja, ini semua adalah fantasi Benny dan dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin untuk diwujudkan.
Dengan kekuatan dan status David, dia pasti tidak akan membuat pilihan seperti itu. Bahkan jika dia setuju, kekuatan di belakangnya tidak akan setuju. Apalagi, wanita tidak mampu melahirkan di The Spirit Cage. Tidak peduli seberapa nyata rasanya di sini dan tidak ada bedanya dengan dunia nyata, itu tetaplah dunia virtual. Sebagian besar orang yang datang ke The Spirit Cage datang untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka, sementara sangat sedikit yang datang ke sini untuk mencari uang karena mereka tidak dapat bertahan di Leila lagi. Ketika mereka meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke tingkat tertentu, mereka akan kembali ke dunia nyata. David secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Benny. Dia hanya tahu bahwa sejak gadis kecil kerikil memiliki cukup banyak harta untuk dimakan, dia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia terlihat seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun sekarang. Saat pertama kali bertemu dengan gadis kecil di Seoul, David masih ingat bahwa Pebbles baru berumur 6 atau 7 tahun tua. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh menjadi 12 atau 13 tahun. Tingkat pertumbuhan ini sangat cepat. Dari mata Pebbles yang terkadang dalam dan bertanya-tanya, David tahu bahwa gadis kecil itu pasti memiliki beberapa bagian ingatan dari masa lalu. Namun, itu hanya fragmen sehingga dia tidak bisa membangun memori yang lengkap. Jadi itu sebabnya dia memiliki tatapan bertanya. Namun, gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa sehingga David tidak berinisiatif untuk bertanya. Setelah apa yang terjadi terakhir kali yang menyebabkan Pebbles sakit kepala, dia berjanji tidak akan bertanya lagi pada gadis kecil itu. Bahkan, David berada dalam dilema sekarang. Dia berharap gadis kecil itu bisa tumbuh dengan cepat, tetapi di saat yang sama, dia juga ingin dia tumbuh dengan lambat. Setelah Pebbles dewasa dan mengingat masa lalu, dia bisa mengirimnya pulang untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Tanpa gadis kecil di sisinya, David dapat kembali ke Star Kingdom kapan saja tanpa masalah. Tidak seperti sekarang. Setiap kali dia kembali, Pebbles harus berjaga di luar pintu. Namun, setelah bergaul begitu lama, dia telah tumbuh sangat menyukai gadis kecil yang bijaksana ini, jadi dia pasti enggan berpisah dengannya begitu saja. Kerikil akan meninggalkannya begitu dia mengingat keluarganya. Saat berada dalam dilema, satu-satunya hal yang dapat dilakukan David adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak akan aktif campur tangan. Tidak peduli ke arah mana hal-hal berkembang, dia akan menerimanya dengan tenang. Bahkan jika mereka berpisah di The Spirit Cage, mungkin mereka bisa bertemu lagi di Leila di masa depan. Saat David bersama Pebbles di The Spirit Cage dan sangat bebas, cahaya biru muncul di luar Star Kingdom. Itu adalah Blue, dewa dari keluarga Vader, bergegas dari Leila. Blue menerima perintah dari kepala keluarga Vader, memintanya untuk bergegas ke lokasi target, sebuah peradaban level 7 yang disebut Star Kingdom. Keturunan langsung dari keluarga yang telah hilang selama jutaan tahun mengirimkan sinyal mara bahaya dari sana pada saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun keluarga Vader memiliki anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang membangkitkan keterampilan bawaan mereka. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu akan menjadi pilar keluarga. Seseorang yang dapat membangkitkan bakat bawaan mereka telah meninggal di peradaban kecil level 7, jadi keluarga pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah menerima pesanan, Biru segera berangkat. Dengan kekuatan alam ilahinya, kecepatannya akan sangat cepat jika dia tidak membawa apapun untuk membebaninya. Setelah hampir setahun melakukan perjalanan, akhirnya ia tiba di tempat tujuannya. Peradaban tingkat 7 Kerajaan Bintang. Di luar Star Kingdom, Blue masuk tanpa ragu setelah melihat peradaban bersinar yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Sepanjang jalan, dia tidak menyembunyikan keberadaan dan auranya. Menurut pendapatnya, peradaban kecil tingkat 7 tidak akan memiliki dewa sehingga tidak layak untuk diperhatikan sama sekali. Apakah manusia atau ras lain, selama itu adalah kehidupan yang cerdas, setelah mencapai alam ilahi dan memiliki kekuatan ilahi, itu akan sangat berbeda. Kekuatan ilahi adalah kekuatan yang dapat menghancurkan Saint Power. Tidak peduli seberapa besar Saint Power seseorang, di hadapan Divine Power, itu seperti telur yang menabrak batu. Itu akan berada di luar kekuatan mereka. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak orang suci yang ada, mereka harus berlutut ketika bertemu dengan dewa. Dalam peradaban dengan hanya sebagian dewa, Blue mengira dia tak terkalahkan.
Dia tidak perlu takut dan hanya bisa menghancurkan mereka. Meskipun dewa parsial juga memiliki kekuatan ilahi, itu tidak setingkat dengan dewa asli. Satu-satunya perbedaan dari orang suci adalah jika ada terlalu banyak dewa parsial, mereka tetap akan menjadi ancaman bagi dewa. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan ilahi. Namun, 8 atau 10 dewa parsial tidak akan berguna, setidaknya dibutuhkan puluhan atau ratusan. Namun, itu hanyalah peradaban level 7. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak memiliki satu dewa parsial, apakah mereka akan memiliki lusinan atau ratusan? Jawabannya, tentu saja, tidak. Oleh karena itu, Blue sama sekali tidak khawatir gagal. Dia menunjukkan kekuatan alam ilahinya begitu dia sampai di sini dan dia ingin membuat seluruh peradaban jatuh ke dalam ketakutan yang dia bawa. Setelah memasuki Star Kingdom, alih-alih berhenti di pinggiran, Blue langsung menuju ke jantung Star Kingdom. Mereka yang tinggal di pinggiran adalah pasukan kecil yang menyedihkan, jadi pemahaman mereka tentang kerajaan bintang terbatas. Blue tahu bahwa meskipun dia pergi, dia tidak akan mendapatkan informasi yang diinginkannya. Jadi, dia hanya akan pergi sedikit lebih dalam. Begitu dia tiba di pusat kerajaan bintang, dia akan mencari tempat untuk belajar tentang peradaban ini. Saat melewati planet hidup, energi alam ilahi biru membuat manusia di planet ini merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap kosong ke langit. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Itu adalah dorongan untuk beribadah yang dihasilkan oleh bentuk kehidupan yang lebih rendah ketika mereka menghadapi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Semua makhluk di planet hidup yang dilewati Blue membungkuk ke tanah. Ini adalah ketakutan dan keputusasaan yang dibawa oleh dewa ke kehidupan biasa. Apakah itu dalam tubuh atau jiwa, tidak ada yang berada pada level yang sama. Setelah masuk jauh ke kerajaan bintang, Blue menemukan sebuah benua. Kekuatan yang dapat menempati seluruh benua jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dapat menempati sebuah planet. Itu sama di mana-mana. Itu karena ada lebih banyak sumber daya di benua daripada di planet. Blue menganggap bahwa di benua ini, dia seharusnya bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya, jadi dia menuju ke sana. Benua yang dia lihat adalah benua Simons yang telah dikunjungi David. Dia juga membunuh seorang suci di atasnya. Next Simons. Saat Blue mendekati benua Simon, dia terhalang oleh tirai tipis. Karena setelah David membunuh seorang Sein di benua Simons, Sahar, satu-satunya orang suci yang masih hidup dari keluarga Simons segera mengumumkan bahwa dia akan mengaktifkan formasi dan menyegel benua Simons untuk mencegah siapapun masuk untuk pertama kalinya. Namun, formasi ini seperti gelembung bagi Blue, seorang dewa. Begitu dia menyentuhnya, itu akan pecah. Melihat tirai tipis yang menghalangi jalan di depannya, wajah Blue penuh dengan penghinaan. Apakah ini bahkan formasi? Benar saja, peradaban sampah hanya bisa menciptakan formasi sampah. Sambil mencibir, Blue tidak menerobos masuk tetapi mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Patah. Tirai tipis yang menutupi benua Simon tiba-tiba meledak dan menghilang sama sekali. Di daratan, Sahar the Sein yang sedang memulihkan diri di rumah leluhurnya tiba-tiba membuka matanya. Formasi itu hancur dan dia bisa merasakannya dengan segera. Kemudian, tubuhnya menghilang seketika dan dia melayang ke langit. Dia ingin melihat siapa yang berani masuk ke benua Simons. Apakah mereka mengira keluargaku menurun setelah Nek meninggal? Apakah mereka pikir mereka bisa menggertak kita sesuka mereka? Apakah mereka mengira aku sudah mati? Namun, ketika Sahar baru saja keluar dari pengasingannya, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun padanya dan segera mendorongnya kembali. Ledakan. Sahar jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Apa? Dia menatap langit dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Sahar menghadapi energi yang begitu kuat dan menyesakkan. Ada kekuatan ilahi dalam hal ini. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang suci, bahkan jika mereka adalah orang suci-suci. Apakah itu dewa parsial, atau dewa sungguhan? Sahar telah mengasingkan diri selama ini sehingga dia tidak tahu tentang David yang mengalahkan Azul dan menyelamatkan kerajaan bintang. Kalau tidak, dia mungkin telah menyerahkan segalanya dan melarikan diri dari benua Simons sejak lama.
Tidak ada hal lain yang lebih penting dari hidupnya. Keluarga Simmons dapat dibangun kembali setelah hilang. Mereka bisa kembali ke benua Simmons setelah kekuatan mereka pulih. Namun, tidak ada yang tersisa jika mereka kehilangan nyawa. Dengan pemikiran bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang setidaknya sebagian dewa, Sahar merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras. Kekuatan musuh telah membuatnya benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Pada saat ini, Sahar tidak hanya merasakannya, tetapi semua makhluk di benua Simmons juga merasakan tekanan yang menyesakkan ini. Mereka semua berlutut di tanah dan membungkuk ke langit, mencoba meredakan ketidaknyamanan mereka. Namun, itu tidak berhasil. Dengan jentikan jarinya, Blue menghancurkan formasi yang menutupi langit di atas benua Simmons. Kemudian, setelah memindai tempat itu dengan kekuatan pikirannya, dia bisa merasakan energi seorang suci. Itu harus menjadi yang terkuat di benua ini. Kemudian, dia melepaskan energi tirani yang hanya dimiliki oleh dewa dan berkata dengan lantang, "Saya memiliki waktu terbatas dan saya akan memberi Anda 5 detik untuk membuat pembuat keputusan keluar menemui saya, jika tidak, Anda semua akan mati." Begitu dia mengucapkan kata, "mati", niat membunuhnya yang dingin langsung menyapu seluruh benua Simmons, membuat semua makhluk merinding. Seolah-olah mereka akan mati di detik berikutnya. Ketakutan tanpa batas menyelimuti benua Simmons. Saat suara aneh datang dari langit, Sahar merasakan tekanan pada dirinya diangkat. Dia bisa peduli tentang hal lain. Dia segera bangkit dan terbang ke udara. "Bukankah aku pembuat keputusan di benua Simmons? Saya khawatir jika saya bertindak terlalu lambat, saya akan menyinggung orang aneh ini." Sebagai orang suci sejati, dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang suci-suci, belum lagi lawan yang sebagian dewa dengan kekuatan ilahi, bahkan mungkin dewa sejati. Bagaimana Sahar memiliki perlawanan sekecil apapun menghadapi lawan yang begitu kuat? Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia terbang ke langit di atas benua Simmons. Kemudian, dia melihat seorang pria yang memberikan tekanan besar hanya dengan melayang di langit. Dia terlalu kuat. Sahar merasa Sein Power di tubuhnya hampir berhenti bergerak dan tidak bisa berfungsi. Itu seperti sungai yang deras tadi, tapi sekarang, itu telah berubah menjadi parit yang kering dan bau. "Sahar menyapamu, tuanku. Saya tidak tahu bahwa Anda akan datang jadi saya tidak datang untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya." Sahar menangkupkan tinjunya dan membungkuk 90 derajat ke Blue. Dia menjaga postur tubuhnya sangat rendah. "Apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas benua ini?" Blue menatap Sahar dan bertanya. "Baik tuanku, nama saya Sahar Simmons dan saya penanggung jawab benua Simmons," jawab Sahar dengan suara rendah. Dia masih membungkuk 90 derajat dan tidak berani bangun tanpa izin. "Perkenalkan aku pada peradabanmu. Ngomong-ngomong, beritahu, aku siapa yang kuat dan siapa yang terkuat di sini?" "Baik tuanku." Sahar menyusun ulang pikirannya dan kemudian mulai memperkenalkan Blue ke Star Kingdom secara singkat. Pada saat yang sama, dia berpikir di dalam hatinya, dia datang dari peradaban lain yang lebih tinggi seperti yang saya duga. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata Sahar. "Jika saya bisa menyenangkannya dan membuatnya menerima saya sebagai bawahannya, bukankah saya akan menjadi tak terkalahkan di Star Kingdom di masa depan?" David dan keenam orang suci semuanya harus menundukkan kepala mulia mereka di depanku. Jika saya dapat disukai olehnya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh David dan memberitahu dia apa yang akan terjadi padanya jika dia menyinggung keluarga Simmons. Sahar tidak akan pernah mengampuni David. Ketika David datang ke rumah keluarga saat itu, dia tidak hanya membunuh Nick, orang suci lain dalam keluarga Simmons di sampingnya, tetapi dia juga membuat luka Sahar yang tidak sembuh menjadi lebih serius. Sahar selalu merenung tentang masalah ini. Dia telah memikirkan tentang waktu dia bisa membalas dendam. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Sebuah pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan supernatural telah datang ke Star Kingdom, dan ini pasti akan membawa perubahan besar. Oleh karena itu, Sahar harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengarkan perkenalan singkat Sahar, Blue sedikit mengernyit. "Menurut apa yang kamu katakan barusan, tidak ada pembangkit tenaga listrik di luar Sein Realm di sini. Yang terkuat adalah 6 orang suci-suci." "Baik tuanku, Star Kingdom hanyalah peradaban level 7. Secara alami, tidak ada seorang pun di luar Sein Realm,
tetapi sekarang Anda berada di sini, tuanku, Anda adalah orang nomor satu di kerajaan bintang, puji Sahar. Setelah benua Simon mengaktifkan formasi dan menerapkan kebijakan blokade, bahkan jejak informasi pun tidak dapat dikirimkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Sahar tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan bintang selama periode ini. Secara alami, dia tidak tahu tentang pertarungan antara David dan Azul. Dia tidak tahu bahwa David sekarang telah melampaui Saint Realm dan telah menjadi idola nasional. Kebetulan Blue memilih benua Simons. Jika dia memilih planet hidup lain secara acak, dia pasti tahu tentang David yang menyelamatkan kerajaan bintang. Di markas Science Association saat ini, Kepala Sith sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan 5 wakil kepala suci Saint Rank lainnya. Dengan David, di belakangnya, tidak ada yang berani melanggar perintah Sith. Bahkan Zenon yang lebih kuat hanya bisa mengikuti perintah. Selama periode ini, Sith sering memanggil semua orang untuk rapat. Tujuannya sederhana. Dengan serangan masuk keluarga Vader, mereka tidak bisa menggantungkan semua harapan mereka pada David. Mereka juga harus mempersiapkannya. Zenon dan yang lainnya ingin seluruh keluarga untuk sementara meninggalkan pusat kerajaan bintang dan bersembunyi di tempat yang paling terpencil. Mereka hanya akan kembali setelah ratusan atau ribuan tahun untuk melihat bagaimana keadaannya. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati dan tidak mengatakannya. Kalau tidak, mereka pasti akan dikutuk dan disingkirkan. Peradaban tingkat 7 Kerajaan Bintang. Markas Besar Science Association di Central Secret Continent. Semuanya, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita pada Tuan David 300 tahun kemudian ketika keluarga Vader menyerang. Kalau tidak, jika ada kecelakaan, semuanya akan berakhir dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali keputusan kita sama sekali. Setelah Sith selesai berbicara, dia melihat orang-orang diam yang duduk di bawah dan melanjutkan, menurut catatan sejarah kerajaan bintang, ketika dua peradaban bertemu, yang lebih maju akan melahap yang kurang maju, dan yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah, tidak ada pengecualian. Tidak ada keraguan bahwa kita kurang maju dalam menghadapi peradaban level 9 yang tidak diketahui. Kita juga lemah, jadi jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Saat ini, Zenon tiba-tiba berbicara. Puan Sith, apa yang Anda katakan memang sangat masuk akal, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika Tuan David tidak dapat melawan keluarga Vader, apakah akan ada harapan bahkan jika kita bekerja sama? Setelah Zenon mengatakan itu, yang lain juga berbicara satu demi satu. Tuan Sith benar, dalam menghadapi invasi peradaban lain, kita harus bekerja sama untuk mempertahankan diri dari musuh asing, tetapi tampaknya apa yang dikatakan Zenon tidak salah. Keluarga Vader berasal dari peradaban level 9. Jadi jika Tuan David saja tidak bisa melakukannya, apakah benar-benar ada kesempatan bagi kita semua? Itu benar, metode peradaban tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dan dipahami oleh peradaban tingkat 7. Saya khawatir meskipun kami mencoba yang terbaik dan menggunakan seluruh kerajaan bintang sebagai chip judi, itu akan sia-sia. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Saya pikir Tuan David harus bisa berurusan dengan keluarga Vader. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan telah melampaui Saint Realm dan mencapai ketinggian sebagian dewa. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Bukannya saya tidak mempercayai Tuan David. Hanya saja sarana peradaban level 9 terlalu menakutkan. Tentu saja, saya juga berharap Tuan David dapat menangani keluarga Vader dan melindungi kerajaan bintang. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara dewa yang parsial dan dewa yang sebenarnya. Saya khawatir Tuan David tidak akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam 300 tahun ini dan kemudian semua orang akan dikutuk. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Kebanyakan dari mereka pesimis dengan kedatangan keluarga Vader. Bakat David benar-benar menakutkan. Diberikan cukup waktu, mereka percaya dia pasti bisa menjadi dewa sejati. Namun, 300 tahun itu terlalu singkat. Itu cepat berlalu. Meskipun kemajuan David sebelumnya dapat digambarkan dengan cepat, tidak ada yang percaya bahwa dia dapat menembus dan menjadi dewa sejati hanya dalam 300 tahun. Jika begitu mudah untuk mencapai alam ilahi, tidak akan ada dewa nol di kerajaan bintang sekarang.
Sid tidak menghentikan diskusi semua orang. Ketika mereka hampir selesai, dia berbicara, "Saya mengerti maksud Anda semua. Saya memanggil semua orang di sini kali ini untuk membahas solusi tentang apa yang harus kita lakukan jika Tuan David kalah dari keluarga Vader. Jika Anda memiliki pendapat, jangan ragu untuk menyampaikannya." Begitu Sid selesai berbicara, Zenon langsung berkata, "Tuan Sid, saya punya proposal." "Apa itu?" "Kita tetap harus bersiap. Akan lebih baik jika Tuan David dapat menghentikan keluarga Vader, tetapi jika dia tidak bisa, kita juga tidak dapat memiliki cadangan nol." "Lalu menurutmu apa rencana cadangan kita seharusnya?" tanya Sid. "Kumpulkan keturunan langsung yang paling potensial dari kekuatan besar dan kirim mereka ke tempat paling terpencil di Kerajaan Bintang. Bahkan jika Tuan David tidak dapat menghentikan keluarga Vader, kami masih memiliki harapan bahwa keluarga kami tidak akan musnah." Kata-kata Zenon didukung oleh sebagian besar orang yang hadir, dan beberapa langsung bergema. Zenon benar, jika tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Vader, setidaknya kita harus meninggalkan sedikit harapan untuk diri kita sendiri, bukan? "Saya setuju dengan proposal ini." "Saya juga." Sid tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia bertanya-tanya mengapa Zenon mengatakan itu. Jika itu benar-benar meninggalkan harapan bagi pasukan, itu adalah rencana yang cukup bagus. Namun, bagaimana jika Zenon memiliki motif tersembunyi? Menurut pemahaman Sid tentang Zenon, dia adalah seorang egois dan dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk Kerajaan Bintang. Dia pasti akan memikirkan cara untuk keluar dari ini. Yang mengkhawatirkan Sid adalah apakah Zenon akan memindahkan keluarganya sehingga dia tidak memiliki beban dan dapat dengan mudah melarikan diri. Ini sangat mungkin. Dia adalah Sein Suci Puncak sehingga Sid tidak bisa membiarkannya melarikan diri di saat yang paling kritis. Adapun yang lainnya, mungkin mereka memiliki ide yang sama. Saya tidak memiliki suara dalam hal ini, saya harus mendengar dari Tuan David. Lagi pula, dia adalah orang yang paling berwibawa di Kerajaan Bintang. Sid masih tidak setuju. Dia menyebutkan ingin berkonsultasi dengan David. Padahal, dia sudah tahu bahwa David tidak akan mempermasalahkan masalah sekecil itu. Dia hanya ingin membungkam orang lain dengan nama David. Tapi, Tuan Sid, kita seharusnya tidak mengganggu Tuan David dalam masalah sekecil itu. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi baru-baru ini, kita tidak dapat menyebabkan lebih banyak masalah baginya karena mengetahui bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membantunya, bukan? Karena dia telah menunjukmu untuk menangani urusan kerajaan, kamu punya hak untuk memutuskan apapun yang terjadi di sini, kata Zenon dengan santai. Dia sudah diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tentu saja, dia mengerti maksud Sid. Dia hanya mencoba menggunakan nama David untuk menekanku. Saya setuju untuk tidak mengganggu Tuan David. Dia sudah berpacu dengan waktu untuk berkultivasi, bagaimana kita bisa membuatnya lebih banyak masalah? Ini pada dasarnya mengatakan kepadanya betapa tidak mampu dan tidak pengertiannya kita. Salah satu dari 6 orang suci-suci, York, dari keluarga Ginger, angkat bicara. 4 guru Sein suci lainnya juga condong ke arah apa yang disebutkan Zenon. Para elit perlu dipindahkan. Namun, David tidak perlu tahu tentang ini. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan keluarga-keluarga di kerajaan tersebut. Tak satu pun dari mereka bisa duduk keluar dari ini. Ada sesuatu yang kalian semua perlu tahu. Meskipun Tuan David telah memerintahkan saya untuk mengelola Kerajaan Bintang untuk saat ini, dia juga menyebutkan bahwa jika ada keputusan penting yang harus diambil, dia harus diberitahu. Saya tentu saja tidak cukup berani untuk melawannya. Jika ada di antara kalian yang berani, mengapa kalian tidak memikul tanggung jawab jika dia menanyakan hal ini? Semua orang diam begitu kata-kata ini keluar dari mulut Sid. Benar-benar lelucon. Siapa yang berani tidak mematuhi kata-kata dari Master sebagian alam ilahi? Kecuali jika Anda ingin mati muda. Meski orang banyak meragukan kredibilitas kata-kata Sid, tak satu pun dari mereka berani mengambil risiko menyinggung David. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa tinggal di Kerajaan Bintang jika mereka kalah taruhan. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Sid memperhatikan bahwa tujuannya telah tercapai dan dia akan mengatakan sesuatu yang lain. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya dua? Salah satunya duduk di tempat kosong dengan kedua kaki di atas meja konferensi dan yang lainnya berdiri di belakangnya.
Sid mengira dia berhalusinasi. Dia menggosok matanya dengan keras untuk memastikan dia tidak salah lihat. Ekspresi wajahnya segera menjadi gelap. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Zenon dan yang lainnya berbalik. Seorang asing kemudian terlihat. Orang yang berada di belakang Sid tampak familiar. Semua orang terkejut. Siapa mereka berdua? Kapan mereka muncul? Bagaimana tidak ada yang memperhatikan mereka? Blue mengikuti instruksi Sahar dan mencapai markas Sa di Central Secret Continent. Penampilan mereka tidak menarik perhatian siapapun, termasuk Sid, Zenon, dan para master suci-suci lainnya. Bagaimanapun, alam ilahi jauh lebih kuat daripada alam suci. Setelah mencapai tempat tersebut, Blue menggunakan kekuatan pikirannya untuk memindai area tersebut dan menemukan 6 aura yang kuat. Kurasa ini adalah 6 guru Sein suci dari kerajaan bintang yang dikatakan Sahar. Biru menunjukkan senyum. Kurasa hari ini adalah hari keberuntunganku. Aku tidak perlu membuang banyak waktu karena keenamnya ada di sini. Dia kemudian membawa Sahar ke area konferensi tempat Sid dan yang lainnya berada. Sid baru memperhatikannya setelah dia duduk di kursi kosong. Ini membuktikan kesenjangan antara alam ilahi dan alam suci. Jika dia bergerak ke Sid dan kelompoknya, itu hanya hitungan detik. Tidak akan ada alternatif lain. Silakan lanjutkan, saya di sini hanya untuk mendengarkan dan saya tidak akan mengganggu apapun, kata Blue sambil menyeringai. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Tanya Sid dengan suara berat. Dia tahu bahwa ini bukan seseorang yang sederhana. Bagaimana mungkin orang biasa melewati 6 guru suci-suci tanpa diketahui? Namun Sid tidak tahu kapan dia muncul di Star Kingdom, entah dia seperti David, dengan kekuatan di luar Sein Realm, atau dia memiliki semacam kemampuan khusus untuk menyembunyikan auranya. Sid lebih suka dia yang terakhir. Kamu akan tahu siapa aku sebentar lagi, tapi aku tertarik dengan topik yang kalian diskusikan sebelumnya, jawab Blue. Dia tertarik dengan percakapan beberapa orang suci-suci sebelum ini. 2 frase kunci menarik perhatiannya. Keluarga Bulu, bukankah itu keluargaku? Dan Tuan David, dia setidaknya akan menjadi sebagian master alam ilahi untuk para guru Sein suci untuk memanggilnya sedemikian rupa. Sepertinya Sahar tidak tahu segalanya di kerajaan bintang. Kejutannya tidak terlalu besar. Sahar belum memiliki tingkat kemampuan seperti itu. Jadi dia tidak bisa mendapatkan akses ke yang tertinggi kerahasiaan informasi di Star Kingdom. Sid tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya sehingga dia melihat ke arah pria yang berdiri di belakangnya. Pria ini lebih akrab dengannya. Meskipun ada begitu banyak individu Sein Realm di kerajaan bintang dan beberapa dari mereka tetap tinggal untuk berkultivasi, sebagai kepala Sa, Sid mengenal setidaknya setengah dari mereka. Pria di depannya membunyikan bel. Sid kemudian ingat siapa dia. Tidak banyak master suci-suci di kerajaan bintang. Orang suci sejati bahkan lebih rendah. Sahar Simons adalah salah satu master Oge True Sein di Star Kingdom. Kamu Grandmaster Sahar dari keluarga Simons, kan? Tolong jelaskan padaku apa yang terjadi. Sid menatap Sahar dan bertanya. 5 guru suci-suci lainnya juga memperhatikan Sahar. Mereka semua menunggu penjelasannya. Namun Sahar memilih bungkam. Karena dia sudah membulatkan tekad untuk mengikuti Blue, dia tidak akan mempedulikan Sid. Paula jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Blue berkata sekali lagi dengan nada mengancam. Aku akan mengulanginya sekali lagi, tolong lanjutkan pembicaraanmu. Namun, ancaman itu tidak didengar oleh Sid dan yang lainnya. Hal terpenting saat ini adalah mengidentifikasi siapa pria ini. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki mood untuk terus berbicara? Tolong identifikasi diri Anda dan jelaskan kehadiran Anda. Jika tidak, kami akan mengusirmu. Kata Sid sekali lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu melakukannya? Biru mencibir. Dia tidak menghormati para master Sein suci dari kerajaan bintang. Saat dia akan memberi mereka pelajaran, dia berubah pikiran. Karena kalian semua sangat ingin tahu tentang identitasku, aku akan mengungkapkan diriku, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Angkat bicara, kamu berbicara tentang keluarga Feder dari peradaban Leila level 9 sebelumnya, kan? Biru bertanya. Sid tidak tahu bagaimana dia tahu tentang keluarga Feder tapi dia tetap menjawab dengan jujur, ya. Blue menunjukkan seringai setelah mendapatkan jawabannya. Dia kemudian menurunkan kakinya dan berdiri untuk merapikan bajunya lalu berkata, kalau begitu dengarkan.
Saya bulu biru, keturunan cabang utama dari keluarga bulu tingkat 9 peradaban Leila. Saya di sini atas perintah keluarga kami untuk menyelidiki penyebab kematian salah satu keturunan kami sejuta tahun yang lalu, Azul Feather. Anda sebaiknya bekerja sama dengan saya dengan patuh untuk menemukan pembunuhnya, dan kemudian tunduk pada keluarga Feather. Jika tidak, tidak hanya Anda yang akan mati, tetapi juga keluarga Anda. Peradaban level 7 kecil juga akan hancur total. Yang sedang berkata, dia melepaskan aura alam ilahinya tanpa peduli dengan ekspresi mengejutkan di wajah Sid dan yang lainnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan keputusasaan. Kata-kata Blue seperti guntur yang tiba-tiba menghantam tanah. Kejutan itu membuat Sid, Zenon, dan para Master Saint suci lainnya pusing dan gelombang besar terbangun di hati mereka. Anggota keluarga Feather, Blue Feather. Mereka merasakan kekuatan ilahi yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan David. Bahkan sulit untuk membuat Saint Power mereka sendiri bekerja. Ini tidak diragukan lagi adalah Master Alam Ilahi. Kerajaan Bintang tidak mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. Apakah itu berarti apa yang dia katakan itu benar? Apa yang kita lakukan? Semua orang terkejut. Keluarga Feather telah datang ke Kerajaan Bintang 299 tahun sebelumnya. Bagaimana kita bisa melawan Master Alam Ilahi? Mereka hanya berbicara tentang tidak menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang dan menaruh semua harapan pada David. Sayangnya, ini tidak masalah lagi. Ada juga masalah lain. Bukankah David menyebutkan bahwa peradaban Leila level 9 terletak sangat jauh dari Kerajaan Bintang? Bukankah benar bahwa keluarga Feather membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk sampai di sini? Asteris. Bagaimana mereka bisa datang ke sini hanya dalam setahun? Apa yang terjadi di antaranya? Apakah David berbohong untuk menenangkan semua orang atau apakah dia salah memprediksi kecepatan para Master Alam Ilahi? Bahkan jika itu salah perhitungan, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Itu adalah perbedaan 300 kali antara 1 tahun dan 300 tahun. Beberapa orang sudah berasumsi bahwa David berbohong kepada mereka. Alasan utamanya adalah untuk menstabilkan kekuatannya di Kerajaan Bintang sehingga dia bisa melarikan diri secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Dia mungkin telah melarikan diri dari Kerajaan Bintang sekarang dan menemukan daerah terpencil untuk bersembunyi. Tuan dari keluarga Feather tidak akan tinggal lama di sini. Saat mereka meninggalkan kerajaan ini, David masih bisa menjalani kehidupan yang baik dengan sebagian kekuatan alam ilahinya. Untuk sepersekian detik, bahkan Sid punya ide yang sama. Namun, dia membuang pikiran ini di detik berikutnya. Sid sudah mengenal David sebelumnya. Dilihat dari akumulasi pengalamannya setelah hidup bertahun-tahun, David tidak tampak seperti penjahat yang akan menyakiti orang lain demi keuntungannya sendiri. Jika itu Zenon, dia tidak akan ragu melakukannya karena Zenon dikenal egois. Sid tidak bisa percaya bahwa David adalah orang seperti itu. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk dipertimbangkan. Anda tunduk pada keluarga Feather dan mengatakan yang sebenarnya, atau Anda mengikuti Tuan David Anda dan terus melawan. Blue tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Dia melirik ke 6 orang suci-suci, yang ketakutan, dan terkekeh mengejek. Sungguh menyedihkan. Kurasa Master David yang mereka sebutkan tidak akan terlalu kuat mengingat fakta bahwa mereka sudah ketakutan setelah mengetahui identitasku. Dia mungkin berhasil memasuki sebagian alam ilahi murni karena keberuntungan. Meskipun berada di atas Saint Realm dan langkah kecil menuju Divine Realm, itu masih bukan peningkatan yang sebenarnya. Kekuatan sucinya masih kurang dari Master Alam Ilahi yang sebenarnya. Beberapa peradaban tingkat 7 yang kuat di alam semesta akan menghasilkan sejumlah master sebagian alam ilahi. Namun, tidak akan pernah ada Master Realm Divine yang sebenarnya. Jika ada Master Alam Ilahi, itu tidak akan menjadi peradaban level 7, tetapi level 8. Oleh karena itu, Blue tidak khawatir tentang kerajaan bintang yang memiliki seseorang yang hampir mampu seperti dia. Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan, kalian harus berpikir dengan hati-hati, jika kamu mengambil satu langkah yang salah, seluruh kerajaan bintang akan menderita. Jika saya memprediksi dengan benar, Tuan David Anda harus berada di tingkat sebagian alam ilahi. Kekuatan semacam ini tidak berbeda dengan semut di depan keluarga Feather kami dan saya dapat dengan mudah hancurkan dia dengan satu tangan.
Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Jika Anda terus keras kepala, jangan salahkan saya karena kejam. Konon, Blue tetap diam. Dia percaya bahwa orang-orang ini akan membuat pilihan yang tepat mengingat dia memiliki kekuasaan atas mereka. Semua orang takut mati. Plus, mereka sudah berada di Saint Realm sehingga mereka akan lebih menghargai hidup mereka. Tentu saja Blue punya kekhawatiran sendiri sebelum benar-benar bergerak. Dia ingin memberi mereka harapan untuk bertahan hidup sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Efek supresi belum tentu baik. Waktu terus berdetak. Mereka yang mendapatkan kembali ketenangan mereka saling memandang tetapi tidak bisa mengambil keputusan. Ketika 10 detik hampir habis, mereka akhirnya kehilangannya. Zenon adalah orang pertama yang berbicara. Sebagai Master Saint Puncak, dia akan dapat menembus Saint Realm segera dan memasuki sebagian Divine Realm seperti David. Masa depannya cerah menunggunya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi Master Realm Divine yang sebenarnya di masa depan dan sejajar dengan Master Blue di depannya? Pada saat itu, siapa yang cukup berani untuk tidak menghormatinya? Puan Biru, saya, Zenon Palmore, bersedia memimpin keluarga Palmore untuk tunduk pada keluarga Feder dan melayani pesanan Anda. Saya dengan rendah hati meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Palmore kami. Dengan orang pertama yang maju untuk memimpin, beban itu hilang untuk semua orang. Saya, York Ginger, bersedia memimpin keluarga Ginger untuk tunduk pada keluarga Feder. Saya, Fawn Bamford, bersedia memimpin keluarga Bamford untuk tunduk pada keluarga Feder. Saya, Steel Pendragon, bersedia untuk memimpin keluarga Pendragon untuk tunduk pada keluarga Feder. Saya, Primrose Cristobal, bersedia memimpin keluarga Cristobal untuk tunduk pada keluarga Feder. 5 dari 6 Master Saint suci yang tunduk pada Blue. Mereka tidak punya pilihan karena mereka menghadapi Master Realm Divine. Sederhananya, itu untuk tunduk dan menjadi budak keluarga Feder. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Asteris. Menjadi budak lebih baik daripada mati. Hanya ada Sid yang tersisa saat ini. Melihat sisanya tunduk pada Blue, Sid juga merasa tidak berdaya. Namun dia juga memahami pemikiran di baliknya. Bagaimanapun, pihak lawan adalah Master Realm Divine sejati. Meskipun David sudah berada di sebagian alam ilahi, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Blue. Dia bahkan tidak akan menimbulkan ancaman bagi Blue. Seperti yang disebutkan Blue, dia bisa saja menghancurkan David dengan satu tangan. Dia tidak menyombongkan diri karena apa yang dia katakan itu benar. Blue menatap Sid yang diam selama ini dengan dingin. Sid hanya merasakan tekanan di tubuhnya meningkat tajam, dan tepat saat dia akan berbicara. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak dinding. Bang! Sid langsung ambruk di tanah. Warisan kekuatan ilahi menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Dia berjuang untuk berdiri tetapi tidak bisa. Sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Blue yang berdiri di sana tanpa gerakan apapun, mata Sid dipenuhi rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami betapa kuatnya alam ilahi itu. Itu memang sesuatu yang Saint Realm tidak bisa tahan. Kedua belah pihak tidak ada bandingannya. Dia bahkan tidak melihat gerakan Blue dan dia sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Itu adalah penindasan total. Bahkan jika Zenon tidak tunduk dan mereka berenam bersama, tidak ada gunanya bertarung. Pertempuran terjadi entah dari mana. Sebelum yang lain bisa mengerti apa yang terjadi, Sid sudah tamat. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan tatapan kosong. Apakah ini kemampuan seorang Master Alam Ilahi? Dalam sekejap, Saint Suci yang terlambat kehilangan keefektifan tempurnya. Itu memang menakutkan. Untungnya mereka berhasil berbicara sebelumnya. Kalau tidak, yang ada di tanah adalah mereka. Melihat Sid yang sedang berjuang untuk berdiri, Zenon merasa senang di hatinya karena suatu alasan. Bukankah kamu merasa bergengsi sebelumnya? Bukankah Anda juru bicara David? Kenapa kamu tidak memanggilnya untuk menyelamatkanmu sekarang? Bocah itu mungkin bersembunyi di beberapa sudut kerajaan bintang sekarang. Bagaimana bisa sebagian alam ilahi dibandingkan dengan Tuan Biru? 1. Faktanya, Biru ingin menunjukkan dominasinya juga dengan bergerak ke Sid. Dia membutuhkan seseorang yang tahu tentang setiap rahasia kerajaan bintang untuk tinggal. Sisanya bisa masuk neraka. Lagi pula itu hanya masalah waktu.
Kerajaan bintang tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Seharusnya ada banyak sumber daya dan cukup layak bagi keluarga Vader untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih. Semua populasi Saint Realm akan dibersihkan saat itu. Mereka tidak akan membiarkan kerajaan bintang memiliki sedikit pun kemungkinan untuk melawan. Yang berperingkat di bawah Saint Realm dapat dipertahankan karena mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Zenon tidak tahu apa yang dipikirkan Blue. Jika dia melakukannya, dia akan bisa bahagia. Dia berpikir bahwa dia akan bisa menjadi Master Realm Divine sejati dengan mengikuti keluarga Vader. Namun dia tidak tahu bahwa Blue tidak berniat melepaskan mereka. Dia hanya menyimpannya semata-mata untuk mengambil semua informasi yang diperlukan yang dia butuhkan. Orang lain telah menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga Vader saya, mengapa Anda tidak angkat bicara? Apakah Anda mencoba untuk memimpin kerajaan bintang untuk melawan sampai akhir? Atau apakah Anda meremehkan keluarga Vader dan berpikir bahwa Tuan David Anda lebih kuat? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Blue menatap Sid yang terbaring di tanah dan bertanya. Sid tidak menjawab dan terus meronta. Setelah usaha yang luar biasa, dia akhirnya berhasil duduk dan bersandar ke dinding di belakangnya. Pukulan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu adalah kekuatan ilahi yang mewarisi tubuhnya yang menyebabkan kerusakan pada keefektifan tempur Sith. Saint Power melawan kekuatan ilahi seperti anak berusia 3 tahun yang menghadapi orang dewasa. Melarikan diri saja sudah tidak mungkin, apalagi memenangkan pertarungan. Sith terkekeh sambil duduk tegak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Kekuatan ilahi masih merusak tubuhnya. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan kekuatan suci Blue, tubuh Saint-nya tidak akan mampu menopang dirinya lagi. Pada saat itu, kepala Sa yang telah mendominasi kerajaan bintang selama bertahun-tahun akan pergi. Bagi kerajaan bintang, kehilangan seorang guru suci-suci yang mengabdikan dirinya untuk menjaga kerajaan merupakan kerugian besar. Blue Vader, tidak mungkin aku tunduk padamu, karena aku tahu bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan bisa bertahan. Anda tahu lebih baik dari saya betapa berharganya peradaban tingkat 7 Star Kingdom. Bulu, keluarga pasti akan mengirim seseorang untuk mengelola tempat ini dan semua orang suci harus mati. Saya tidak perlu membeli waktu sesingkat itu karena saya sudah hidup cukup lama. Sid mengeluarkan kata-kata itu dari hati Blue. Sebagai pengontrol kerajaan bintang yang sebenarnya, kepala Sa, dia mengetahui banyak rahasia dan telah mempelajari banyak dokumen sejarah. Dia tahu betapa tragisnya tabrakan antar peradaban. Yang kalah, bahkan jika mereka menyerah, tidak akan mampu mempertahankan siapapun yang memiliki kekuatan sekecil apapun. Ini adalah kebijakan yang akan diterapkan oleh peradaban yang menang untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Bukan hanya individu Saint Realm, bahkan Pra-Saint pun tidak bisa lepas dari kematian. Dikatakan demikian, meskipun Zenon dan guru Saint suci lainnya memiliki ekspresi tenang, hati mereka bergetar. Jika apa yang dikatakan Sid itu benar, bukankah kita akan disingkirkan oleh keluarga Vader? Kamu tahu banyak, tapi kamu meremehkan keluarga Vader kami. Kami mengontrol banyak peradaban level 8, jelas kami tidak akan peduli dengan peradaban level 7 yang kecil. Tapi karena kau meminta kematianmu sendiri, maka aku akan membantumu. Biru berkata dengan santai. Sebenarnya, dia hanya membual. Keluarga Vader tidak sekuat yang dia sebutkan dan mereka bisa mengendalikan beberapa peradaban level 8. Dia hanya mengatakan ini untuk menghibur 5 guru Saint suci yang tunduk pada keluarga Vader sebelumnya. Jika mereka semua menolak mati-matian seperti Sid, siapa yang harus saya tuju untuk memahami rahasia kerajaan bintang? Di mana saya bisa menemukan Tuan David mereka? Populasi Saint Realm lainnya juga tidak memahami rahasia kerajaan. Misalnya, Sahar dari peringkat orang suci sejati, itulah sebabnya dia harus menahan mereka untuk saat ini. Lakukan saja. Sejak Azul meninggal dan Tuan David mengatakan bahwa dia tidak dapat menghentikannya mengirimkan sinyal, saya berharap hari ini akan datang, tidak terlalu cepat. Sayang sekali kerangka waktunya terlalu singkat, jika tidak, keluarga Anda mungkin tidak dapat dengan mudah menempati tempat ini. Kurasa Tuhan ingin kerajaan bintang menghilang dari dunia ini. Sid menghela napas. Itu akan menjadi peluang besar bagi kerajaan bintang untuk bangkit, mengingat ada bakat seperti David.
Namun, sayang sekali Tuhan tidak memberi mereka waktu. Jika David diberi waktu beberapa ratus tahun atau lebih, dia pasti bisa mencapai level berikutnya dan memimpin kerajaan bintang untuk menjadi peradaban level 8. Sayangnya, invasi tersebut terjadi hanya setahun setelah kematian Azul. David tidak akan pernah bisa menembus alam ilahi dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya harapan saat ini adalah David dapat melarikan diri dan menjadi harapan terakhir kerajaan bintang. Jika tidak, kerajaan bintang akan menjadi budak keluarga Vader selamanya dan dieksploitasi. Terus terang, saya tidak ingin membunuh siapapun, tetapi karena Anda memintanya, itu bukan masalah saya lagi. Blue hendak bergerak saat dia berbicara. Orang tua ini tahu terlalu banyak. Bukan ide yang baik untuk membuatnya tetap hidup karena dia bisa membujuk yang lain untuk melawan. Saat dia hendak bergerak, sebuah suara terdengar, memintanya untuk berhenti. 2. Tuan Biru, tunggu sebentar. Lebih besar dari Zenon yang angkat bicara. Apa yang salah? Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Apakah Anda siap bermurah hati dan mati bersamanya untuk mendapatkan reputasi bergengsi? Blue bertanya dengan ekspresi muram. Dia berpikir dalam hatinya, jadi apa yang dikatakan orang tua ini memang berhasil ya? Aku seharusnya langsung membunuhnya pertama kali dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ini tidak akan terjadi sekarang. Beberapa orang suci-suci lainnya memandang dengan tatapan ingin tahu. Mengapa Zenon menyelamatkan Sid padahal dia pria yang egois dan ambisius? Keduanya tidak memiliki hubungan yang baik selama ini. Dia harus mengantisipasi kematian Sid. Bahkan Sid tercengang. Menurut pemahamannya, Zenon tidak akan pernah menyelamatkannya. Sebaliknya, dia akan mengharapkan kematiannya. Zenon jelas tidak akan menyelamatkannya tanpa alasan, karena dia memiliki niat sendiri dengan menghentikan Blue. Melihat bagaimana Blue memasang ekspresi jelek, dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Biru, ini salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi Sid belum bisa mati. Beri saya alasan. Jika saya tidak puas dengan itu, maka Anda bisa pergi ke neraka bersamanya. Tuan Biru, hanya Sid yang tahu lokasi sebenarnya dari David Liddell sekarang. Jika Anda membunuhnya, akan sulit melacak David. Dia adalah individu sebagian alam ilahi, dan dia masih muda, jadi mungkin baginya untuk maju ke alam ilahi yang sebenarnya. Jika dia kabur, dia akan menjadi masalah di masa depan. Zenon Palmore, kamu pengkhianat, bajingan, teriak Sid. Ketika Blue mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia bertanya, jadi kamu tidak tahu lokasi David? Puan, kami tidak dekat dengan David. Dia pergi ke Sid untuk hampir semua hal dan tidak pernah mempedulikan kami semua. Lalu bagaimana dengan keluarganya dan kekuatan di bawahnya? Puan, dia muncul entah dari mana, tidak ada yang tahu tentang keluarganya. Sebelum kemunculannya, kami berenam orang suci-suci adalah pusat kekuatan kerajaan bintang. Jadi kurasa Azul keturunan keluarga Vader kita mati di bawah tangannya. Memang, David tidak hanya memiliki kekuatan sebagian alam ilahi tetapi dia juga memiliki mantra rahasia lain yang dapat memanggil 3 klon dengan level yang sama. Dia sangat tidak terduga, dan Tuan Azul meninggal karena ini. Dia meremehkannya. Zenon menumpahkan semua yang dia tahu. Dia menguras otaknya mencari cara untuk menyenangkan Blue. Tidak peduli apa yang dikatakan Sid itu benar atau tidak dan terlepas dari hasilnya setelah ini, dia harus menyabotase Sid dan David sebanyak mungkin sekarang. Zenon, Anda bajingan, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kamu membunuh harapan terakhir kerajaan bintang, aku akan membunuhmu, teriak Sid. Blue tidak melakukan gerakan apapun, dan malah hanya melihat ke atas. Saat ini, Sid tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia meraih lehernya dan menatap tajam ke arah Zenon. Dia tahu mantra rahasia yang bisa memanggil 3 klon dari dirinya sendiri. Itu menarik. Biru mengangguk. Dia kemudian melanjutkan bertanya, tetapi berdasarkan temperamen orang tua ini, apakah dia akan memberi tahu saya keberadaan David tanpa harus dibunuh? Puan, keluarga Griswold selalu menganggapnya sebagai tugas mereka untuk melindungi kerajaan bintang. Jika Anda mengancamnya dengan nyawa orang-orang kerajaan, dia pasti akan berbicara. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, kamu akan menghancurkan 100 planet hidup sehari, dan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kata Zenon sambil menyeringai. Orang suci-suci lainnya memandang Zenon dengan ekspresi tidak percaya.
Mengancam Sith dengan nyawa orang-orang di kerajaan bintang. Itu langkah yang bagus, tapi bukankah ini terlalu kejam? Kurasa hanya orang seperti Zenon yang bisa memikirkan metode kejam seperti itu. Sith memelototi Zenon dengan mata memerah, merasakan keinginan kuat untuk segera membunuhnya. Meski begitu, Zenon tidak ambil pusing. Begitu ya, segalanya menjadi jauh lebih mudah ketika ada kelemahan. Blue lalu menatap Sith. Orang tua, dengarkan. Beritahu saya di mana David Liddell berada atau saya akan menghancurkan 10.000 planet hidup setiap hari. Menghancurkan 10.000 planet hidup sehari. Kata-kata ini mengejutkan Zenon meskipun dia sendiri sudah kejam, apalagi yang lain. Mereka semua telah mencapai titik ini, menjadi guru suci-suci, jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki darah di tangan mereka, dan tulang di bawah kaki mereka? Meski begitu, mereka merinding setelah mendengar Blue ingin menghancurkan banyak planet hidup. Planet hidup biasa juga dihuni oleh puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar makhluk hidup. Planet hidup yang besar akan memiliki lebih banyak lagi. Lebih dari ratusan miliar. Berapa banyak makhluk hidup di 10.000 planet hidup? Tak terhitung. Bahkan jika kerajaan bintang adalah peradaban level 7, mereka tidak dapat menerima pukulan sebesar itu. Jika Sith menolak untuk mengungkap keberadaan David, kerajaan akan dihancurkan sepenuhnya oleh Blue dalam waktu singkat. Blue akhirnya mengungkapkan warna aslinya dan betapa cueknya dia terhadap kehidupan. Orang-orang di kerajaan bintang hanyalah semut di matanya. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, itu tidak akan membahayakan atau membebani dia. Sama seperti manusia biasa yang menghancurkan sarang semut, apakah orang tersebut akan merasa bersalah? Jawabannya tidak. Sebagai master alam ilahi dari keluarga Vader dengan peradaban tingkat 9, adalah normal untuk menghancurkan peradaban lain demi garis keturunan langsung dari keluarga tersebut. Hal ini sering terjadi di Layla. Kekuatan besar di Layla sangat dihargai dan mereka tidak pernah peduli dengan peradaban di bawah level 9. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan dihancurkan. Puan Biru, menghancurkan 10.000 planet hidup dalam sehari sepertinya terlalu berlebihan, bukan? Faun bertanya dengan hati-hati. Apakah itu? Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara lain. Biru menjawab. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia juga merasakan sesuatu yang salah dan akan berubah pikiran. Dia melanjutkan, Pak Tua, jika Anda tidak memberitahu saya keberadaan David, saya akan menghancurkan 10.000 planet hidup pada hari pertama, 20.000 pada hari kedua dan terus menambahkan 10.000 hari demi hari. Jika Anda terus diam, saya akan terus menghancurkan sampai kerajaan bintang benar-benar lenyap. Apa yang kamu katakan? Dia kemudian menatap Sith dengan mengejek. Selebihnya, Blue tidak pernah peduli dengan mereka, dia bisa membunuh mereka kapan saja. Tuan Biru, sama seperti Faun memanggil namanya. Puff, bang, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terbang keluar karena pukulan itu, seperti yang terjadi pada Sith. Melihat apa yang terjadi, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut mereka akan menjadi sasaran selanjutnya. Apakah aku mengizinkanmu untuk berbicara? Karena Anda telah menyerah kepada keluarga Vader saya, Anda akan berperilaku seperti budak, dan tutup mulut saat Tuan berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak memiliki temperamen? Blue memandang Faun, yang meludahkan darah dan ketakutan, dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Puan, saya minta maaf. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Faun berjuang sambil menjawabnya dengan suaranya yang bergetar. Dia hanya seorang Saint suci. Pertengahan dan berada satu peringkat dari Sith. Bahkan Sith tidak bisa menerima pukulan sebagai orang suci yang terlambat, apalagi dirinya sendiri. Sekarang kamu menyesal. Sangat terlambat. Ingatlah untuk menjadi anjing yang patuh di kehidupanmu selanjutnya dan berhenti melawan Puanmu. Setelah itu, Faun mulai menangis kesakitan. Hal berikutnya adalah, boom. Seluruh orangnya berubah menjadi abu dengan suara dan menghilang. Bukan hanya tubuhnya yang hilang, tetapi jiwanya juga lenyap. Zenon dan yang lainnya melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan tubuh mereka terasa sedingin es. Apakah seorang guru suci-suci mati begitu saja? Meskipun beberapa guru Saint suci tidak terlalu baik satu sama lain, mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka sekarat masih merupakan pukulan besar bagi yang lainnya.
Mereka akhirnya mengerti, meski mereka telah mencapai peringkat Saint suci, hidup mereka masih rentan. Blue membunuh Fawn dengan tujuan mengejutkan penonton. Pada saat yang sama, memperingatkan Sid bahwa dia benar-benar akan membunuh orang jika dia kesal. Dia bisa menyelesaikan orang suci-suci semudah membunuh sekelompok semut. Setelah menyelesaikan Fawn, Blue menatap Sid seolah tidak terjadi apa-apa. Sid Griswold, Kepala Sakan. Saya tahu dari nama Anda bahwa Anda benar-benar ingin melindungi Kerajaan Bintang. Jadi katakan saja keberadaan David, dia harus membayar harga membunuh salah satu anggota keluarga kita. Anda setidaknya harus membiarkan saya mendapatkan apa yang saya inginkan untuk kepala keluarga saya, bukan? Jika saya tidak senang, Anda harus membayar harganya, benar. Biru selesai berbicara. Sid tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa berbicara lagi. Dia menatap Biru dengan ekspresi putus asa. Pria ini adalah master alam ilahi, dia terlalu kuat untuk memulai. Bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan dari Kerajaan Bintang, kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan sehelai rambut pun di kepalanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah saya mengorbankan Daud untuk menyelamatkan kerajaan atau menyelamatkannya dan mengorbankan sisanya? Siapa yang bisa menjamin bahwa Blue akan melepaskan Star Kingdom setelah sampai ke David? Jika saya bersikeras untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, dia pasti akan melakukan apa yang dia sebutkan. Menghancurkan 10.000 planet hidup pasti akan mengingatkan David, yang saat ini berkultivasi di benua Iridescent. Jika dia dipaksa keluar, bukankah makhluk hidup yang hancur akan dikorbankan tanpa alasan? Sid berada dalam dilema, Dia tidak tahu bagaimana memilih. Orang tua, berhentilah ragu-ragu. Katakan saja apakah Anda akan mengatakannya atau tidak. Bahkan jika Anda bersikeras untuk tetap diam, saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang saya sebutkan. Saya beri waktu 1 menit lagi, setelah itu saya akan mulai menghancurkan tempat ini. Ini baru permulaan dan ini hari pertama, 10.000 planet hidup sedang menungguku. Biru terdengar tenang tetapi aura pembunuhnya membunuh orang-orang di sekitarnya. Membunuh seseorang mungkin lebih mudah daripada menginjak semut di jalan. Bahkan Sahar meragukan keputusannya sekarang. Akankah aku benar-benar berakhir dengan baik dengan mengikuti guru munafik seperti itu? Dia berpotensi berakhir seperti Fawn jika dia membuatnya marah suatu hari nanti. Namun, setelah mendengarkan pembicaraan mereka, Sahar membenarkan keputusannya. David yang mereka sebutkan adalah orang yang datang ke benua Simmons untuk membunuh Nick dan memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Simmons, bukan? Dia sudah berada di sebagian alam ilahi sekarang. Dia hanya bisa mengikuti Blue jika dia ingin membalas dendam. Aku harus melihatnya mati di depanku dengan mataku sendiri. Waktu terus berdetak. 1 menit akan segera berakhir. Ekspresi Blue menjadi semakin jelek. Saat dia hendak menghancurkan tanah di bawahnya, Sid akhirnya angkat bicara. Biru, aku tidak bisa menjamin apakah kamu akan melepaskan Kerajaan Bintang setelah mengetahui keberadaan David. Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan membiarkan kami hidup. Jika tidak, saya tidak akan memberitahu Anda. Menilai dari bakat David, dia pasti akan menjadi master alam ilahi dengan waktu yang cukup dan kalian keluarga Vader akan sakit kepala saat itu. Meski begitu, Sid diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa salah David untuk melindungi masa depan mereka. Kalau tidak, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Kerajaan Bintang akan mati di tangan Blue. Sebagai kepala Sid tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika itu hanya hidupnya sendiri, dia tidak akan mengatakannya sama sekali. Namun, Blue menggunakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Kerajaan Bintang untuk mengancamnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Apakah kamu membuat kesepakatan denganku dan mengancam keluargaku? Haha, orang tua, kamu tidak bisa serius. Kan? Jadi bagaimana jika dia menerobos ke alam ilahi? Pradewa bukanlah apa-apa bagi keluarga Vader kami. Betapa menyedihkannya dirimu. Blue tertawa ketika dia berbicara. Keluarga Vader telah berada di Leila selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu besar, mereka juga tidak lemah. Pradewa memang tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka dapat dengan mudah menghabisi orang tersebut, asalkan mereka berhasil mendapatkannya. David sangat berbakat, semua orang tahu itu. Dia jelas bukan orang bodoh, dan dia tidak akan menghadapi
Keluarga Vader secara langsung tetapi dia bisa bersembunyi dalam kegelapan seperti ular berbisa dan mengawasi semua orang. Kamu, batuk. Ketika Sid mengatakan ini, dia tidak dapat menahan batuk yang hebat, lalu melanjutkan, keluarga Vader sangat besar, dan kamu akan sering keluar. Dipantau oleh seorang pria individu, bahkan jika dia tidak dapat menyebabkan bencana, tidak akan membuat segalanya menjadi mudah bagi Anda. Pada saat itu akan menjadi kesalahan dan tanggung jawab Anda karena tidak menanganinya dengan baik karena dia akan menjadi bahaya tersembunyi yang Anda tinggalkan. Setelah itu, Sid mencoba mengatur napas. Dia menanggung kekerasan luar biasa di tubuhnya. Kekuatan ilahi masih merusak tubuhnya. Biru terdiam. Dia memandang Sid dan memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Nyatanya, Sid tidak sepenuhnya salah. Keluarga Vader pasti tidak takut pada David, bahkan jika dia berhasil maju ke alam ilahi. Namun, jika Sid melarikan diri, akan sulit baginya untuk menjelaskan juga dan berpotensi menjadi masalah. Lagi pula dia tidak akan rugi. Tanah airnya hancur, dan dia pasti akan membalas dendam terhadap keluarga Vader. Akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia bersembunyi dan diam-diam menyerang keturunan langsung dari keluarga yang pergi berkultivasi. Ini akan menjadi kesalahannya juga, jadi dia tidak bisa membiarkan David pergi. Besar, orang tua, kamu menangkapku. Saya berjanji kepada Anda selama Anda memberitahu saya keberadaan David dan membantu saya menemukannya, saya tidak akan menyentuh kerajaan bintang lagi. Biru dengan santai menjawab, namun, tidak ada yang tahu tentang kredibilitas kata-katanya. Sid tidak berani meminta banyak. Jika dia benar-benar memprovokasi Blue, bukan hanya David yang tidak bisa melarikan diri, bahkan Star Kingdom pun akan terpengaruh. Kuharap dia menepati janjinya. Bagaimanapun, dia adalah master alam ilahi, dia seharusnya tidak menjadi pembohong. Biru, kerajaan bintang bukanlah peradaban yang kuat, dan kami tidak dapat meminta apapun. Tapi, sebagai master alam ilahi, saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Tentu saja. Saya, bulu biru, menepati janji saya setiap saat. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Bagus. Jika itu masalahnya, tolong kembalikan kekuatan ilahi Anda. Aku akan membawamu ke David, dia mungkin berkultivasi sekarang, berharap untuk menerobos ke alam ilahi. Kata Sid dengan ekspresi menyakitkan. Perasaan kekuatan ilahi yang merusak tubuhnya dengan kejam sangat menyakitkan. Sein powernya sendiri tidak bisa menolak sedikit pun. Tanpa gerakan apapun dari Blue, Sid merasakan hilangnya kekuatan ilahi di tubuhnya. Dia melihat sekilas. Dia menyadari bahwa tubuh Sein-nya sudah terlalu rusak, dan tidak lama kemudian akan habis. Sementara semua jejak kekuatan ilahi telah menghilang, ia meninggalkan reruntuhan di belakangnya. Syukurlah, tubuh orang sucinya memperbaiki dirinya sendiri dengan cukup efisien. Tanpa kekuatan ilahi yang menghalangi generasi dirinya, dia benar-benar bisa merasakan dirinya sembuh. Baiklah, ayo pergi, kata Blue dengan tenang. Beri aku sedikit lebih lama. Tubuhku masih perlu sembuh. Setelah apa yang dilakukan oleh kekuatan ilahi Anda, saya tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kondisi ini. Sid menyela dengan senyum masam. Blue mengerutkan kening, dia tahu bahwa Sid mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa kekuatan ilahinya terlalu merusak untuk tubuh orang suci belaka. Namun, menunggu menimbulkan pertanyaan berapa lama. Jengkel, Blue tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan bawaan keluarga Vader. Dia mengulurkan tangan kanannya di mana cahaya biru mulai terbentuk. Dengan lambaian tangannya, bola biru yang bersinar terbang melintasi udara dan menyelimuti Sid. Diselimuti cahaya biru, Sid merasakan tubuhnya menghangat seolah sedang mandi di bawah sinar matahari yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, cahaya biru menghilang, dan tubuh Sid yang rusak hampir sembuh total. Dia tidak bisa tidak berseru secara internal tentang seberapa kuat Vader sebagai peradaban level 9. Teknik rahasia ini sendiri melampaui apapun yang bisa dipahami oleh orang-orang di Kerajaan Bintang. Jika orang-orang dari Kerajaan Bintang menderita luka, mereka biasanya dibiarkan sembuh sendiri. Hanya ketika luka parah terjadi pada tubuh orang suci mereka diizinkan menggunakan harta surga dan bumi untuk perawatan. Tetap saja, meski dengan harta surga dan bumi, mereka tidak akan pernah sembuh secepat cahaya biru.
Dalam pertempuran, penyembuhan cahaya biru yang cepat dan efisien dapat mengembalikan seorang pria dari cedera yang mengancam jiwa. Ayo pergi, kata Blue lagi. Tanpa pilihan lain, Sid berdiri. Dia ingin menunda kepulangan mereka, tetapi Blue tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang, tetapi dia tahu bahwa menemukan alasan lain untuk menunda kepulangan mereka saja membuat marah Blue, dan itu tidak menguntungkan siapapun. Dalam hati, Sid berkata pada dirinya sendiri, "Maaf, David. Jangan salahkan saya untuk ini, saya hanya melakukan ini demi setiap makhluk hidup di kerajaan bintang. Bahkan jika saya tidak mengungkapkan lokasi Anda, tidak mungkin Anda bisa lari dari dewa." Ketujuh dari mereka memotong ruang dan bergegas menuju Iridescent kontinen. Mempertimbangkan kecepatan yang mereka tempuh, tidak lama kemudian mereka tiba di Sekte Iridescent. Tidak ada yang tahu bagaimana Nova akan menanggapi orang-orang yang telah mencapai terobosan dan tiba di alam yang lebih tinggi ini. David masih dalam pengasingan. Sejak kematian 4 tetua sekte warna-warni, sekte tersebut tidak lagi memiliki orang suci. Sekte Iridescent tidak mungkin melawan tim yang terdiri dari 6 orang suci dan 1 dewa. Bahkan sahar suci sejati yang paling lemah pun dapat mengalahkan Nova dalam sekejap, apalagi 5 orang suci-suci dan 1 predeity. Tentu saja, Sid tidak akan pernah membantu Blue melawan Sekte Iridescent, bukan berarti seorang Saint suci yang terlambat seperti dia bisa membuat banyak perbedaan. Hari ini akan jauh berbeda jika dia bisa. Bahkan dengan berita tentang David menyelamatkan Star Kingdom yang tersebar luas, popularitasnya jauh dari Sid. Saat Nova tiba, matanya langsung tertuju pada Sid dan keempat orang suci-suci lainnya. 5 dari 6 orang suci-suci kerajaan bintang ada di sini, tetapi dia tidak tahu mengapa. Nova tidak mengenali 2 lainnya, karena dia belum lahir saat sahar aktif, kemudian Nek mengambil alih untuk memimpin Simmons. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Iridescent, Nova hanya mengenal Grandmaster Sahar, tapi dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Tuan Sid, bagaimana saya bisa membantu Anda? Anda tidak harus datang jauh-jauh ke sini jika ada sesuatu yang Anda perlu saya lakukan, sebuah pesan sudah cukup. Nova menyatukan tangannya dan bertanya dengan sopan. Bahkan David memperlakukan pria tanpa pamrih ini dengan hormat, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak? Sid tidak berani mengatakan sepatah kata pun, terhalang oleh kematian Fawn. Di sampingnya, Blue mengerutkan kening karena sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan David. Ditambah dengan apa yang dia kumpulkan dari percakapan barusan dan bagaimana para orang suci-suci lainnya tampak takut tetapi tampaknya mematuhi pria parubaya ini sebagai tuan mereka, Nova mengerti bahwa pria ini bukanlah orang yang bisa membuatnya marah. Kamu adalah pemilik di sini. Blue bertanya, saya adalah pemimpin Sekte Iridescent Sekte. Bagaimana saya bisa membantu Anda, tuanku? Nova bertanya dengan hati-hati. Dengan isyarat Sid, dia memastikan dia bersikap hormat seperti yang dia bisa. Pemimpin Sekte, jadi, Anda mengambil keputusan. Biru menoleh ke Nova. Baik tuanku, kamu kenal David, kan? Tentu saja, Tuan David adalah penyelamat kerajaan bintang. Bagus. Sid mengatakan bahwa David sedang mengasingkan diri di sini. Sebagai pemimpin sekte, Anda harus waspada, bukan memanggilnya keluar dan saya akan meninggalkan Anda sendirian, atau yang lain, saya akan meratakan tanah tempat Anda berdiri dan menghancurkan benua ini. Lady Dream, ini Tuan Biru dari keluarga Feather. Dia datang jauh-jauh ke kerajaan bintang dari peradaban level 9 hanya untuk menemukan Tuan David. Ini masalah mereka, sesuatu yang kita bukan siapa-siapa tidak boleh terlibat. Tolong hubungi Tuan David agar mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, Tuan Biru adalah Master peringkat ilahi. Sid tidak bisa tidak menekankan. Dia takut Nova akan menentang permintaan Blue, dan mengetahui kepribadian Blue yang kejam, tidak ada jaminan bahwa pria itu akan mengampuni Nova dan semua orang di Sekte Iridescent karena tidak mematuhinya. Nova merasa pikirannya kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Sid, dan kulitnya memucat. Pria parubaya ini dari keluarga Feather, dan dia adalah master peringkat ilahi. Tapi bagaimana itu? Mungkin
David memberitahunya bahwa itu akan menjadi 300 tahun lagi sebelum keluarga Vader tiba di Star Kingdom, namun baru setahun sejak itu. Apa yang saya lakukan sekarang? Nova panik. Keluarga Vader telah mengirim seorang Master Divine Rank ketika David hanyalah sebagian dewa. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Tidak, saya tidak bisa memanggilnya, dia tidak akan menang. Namun, jika David tidak menunjukkan dirinya, Blue juga telah bersumpah untuk menghancurkan benua Iridescent. Pada saat itu, David akan dipaksa keluar dari pengasingan. Apa yang saya lakukan sekarang? Nova mulai memarahi David dalam benaknya. Dia telah menyuruhnya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi untuk menerobos ke Divine Rank sejak lama, tetapi yang lebih mudah menolak untuk mendengarkan. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan pergi mengunjungi pacarnya. Sekarang, musuh mereka telah tiba di depan pintu mereka dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan Nova adalah berpura-pura setuju dan membawa David. Begitu David tiba, dia kemudian akan menyuruhnya bersiap untuk segera melarikan diri. Hanya dengan unsur kejutan barulah David dapat melarikan diri dari tangan master peringkat ilahi seperti Blue. Selama David masih hidup, akan ada harapan untuk Star Kingdom. Namun, melakukan itu juga berarti mengorbankan banyak orang tak berdosa, tapi itu satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Jika David mati, itu akan benar-benar berakhir untuk Kerajaan Bintang. Keluarga Vader akan menyerah pada peradaban level 7. Segera, Nova membuat keputusannya. Begitu, jadi Tuan Biru dari keluarga Vader. Tuan David memang mengasingkan diri di sekte kami. Harap tunggu sebentar, sementara saya memanggil Tuan David, Tuan Biru. Jika dia ada di sini, suruh dia keluar untuk menemuiku segera sebelum aku memaksanya keluar sendiri. Waktu saya sangat berharga, dan saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu, desak Blue. Dengan konfirmasi kehadiran David, Blue santai. Tidak masalah trik apa yang David miliki, karena Blue yakin dia akan mampu menghadapinya. Seluruh benua Iridescent sudah berada di bawah kendalinya. Sekarang, Blue mendapati dirinya ingin tahu tentang David, dia ingin tahu bagaimana DT parsial ini berhasil menghindari deteksi kekuatan pikirannya. Tentu saja, Tuan Biru. Mohon tunggu, saya akan segera kembali, kata Nova sebelum terbang menuju tempat David di sepi. Semua orang menunggu dengan sabar. Anggota Sekte Iridescent menatap Blue dengan rasa ingin tahu. Pria ini adalah dewa, yang membuatnya lebih kuat daripada orang suci. Mereka tahu bahwa Tuan David telah menembus Saint Realm, tetapi mereka bertanya-tanya siapa yang lebih kuat, Biru atau Tuan David. Tak satu pun dari mereka menyadari betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Blue baru saja mengancam akan menghancurkan Iridescent kontinen, dan dengan kekuatannya sebagai dewa, Blue dapat dengan mudah memusnahkan semua kehidupan jika dia mau. Nova tiba di tempat David mengasingkan diri dan mendarat.